Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Fikri Ramadan, Prodi PGSD dari kelas 5B. Saya melakukan video ini untuk menyelesaikan tugas media pembelajaran dari Bapak Misbahud Dolam, AR MPD, dan langsung ke materinya langsung ini. Pertama, nama media saya adalah Puzzle Garuda Pancasila, dan nama sekolah yang saya datangi MI Bustanul Fawaid, yaitu sekolah saya sendiri waktu MI dan tempat guru ngaji saya. Ciri-ciri media yang dipakai yaitu dicetak di kertas A4 berwarna bergambar Garuda Pancasila dan dipotong sesuai selera nanti. Analisis dengan kesesuaian karakteristik siswanya yaitu siswa sekolah dasar memiliki beberapa karakteristik antara lain senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Yang pertama yaitu adalah bermain. Pada dasarnya itu anak-anak di sekolah dasar itu sangatlah senang bermain, sehingga kalau kita melakukan pembelajaran secara monoton, itu akan membuat para siswa itu menjadi cepat bosan, sehingga kita sebagai pendidik atau guru harus menjadi lebih kreatif lagi, yaitu dengan cara berdasarkan hasil observasi media pembelajaran di MI Bustanul Fawaid ini dapat kita ketahui bahwasanya di media tersebut terdapat permainan, sehingga siswa dapat belajar sekaligus bermain, sehingga membuat para siswa tidak jenuh akan pembelajaran yang diajari dalam pembelajaran dan sekaligus membuat mereka menjadi bersemangat dalam belajar. Yang kedua yaitu bergerak. Pada dasarnya anak-anak SD atau MI sederajat itu sangatlah senang bergerak dan bereksplorasi ke segala tempat, sehingga kadang-kadang itu susah diatur dan sangat sulit sekali untuk dibuat menjadi tertib. Sehingga untuk mengatasi energi mereka yang berlebihan, kita sebagai guru haruslah menjadi cerdik, kreatif untuk membuat mereka itu menjadi bukan patuh, tapi menjadi lebih mendengarkan kepada kita, supaya ketika pembelajaran mereka tidak asik bicara sendiri, tidak asik bermain sendiri, yaitu dengan cara seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu bermain. Lalu di tahap bergerak ini, para siswa tidak hanya dibiarkan untuk bermain di bangku mereka masing-masing, tetapi dalam siswa akan diminta untuk melengkapi potongan puzzle yang ditaruh secara acak oleh guru. Waktu guru membuat puzzle dan memberikannya kepada mereka, tidak langsung diberikan, tapi dipisah-pisah ke seluruh kelas oleh guru dan dibiarkan siswanya itu mencari sendiri, sehingga mereka menjadi aktif dalam bergerak. Mereka tidak hanya akan diam di kursi secara monoton yang membuat mereka akan bosan, akan tetapi para siswa akan diminta untuk aktif bergerak, sehingga dapat memicu adrenalin siswa yang dapat membuat mereka semakin bertambah semangat dalam belajar. Hal itu menjadi penyemangat penting bagi siswa karena mereka itu terbebas dari pembelajaran yang monoton yang hanya duduk-duduk di kursi. Membuat mereka menjadi, wow, pembelajaran ini seru, yang terpikirkan oleh mereka ketika kita mengajar nantinya.
Yang ketiga yaitu berkelompok. Pada dasarnya siswa-siswa SD itu sangatlah suka berkelompok, berkumpul-kumpul. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus membuat tugas menjadi seimbang antara tugas individu dan tugas kelompok kepada para siswa. Dan dalam hal ini, dalam media tersebut terdapat juga kelompok, yaitu mereka tidak hanya dibuat menyusun puzzle sendiri, tapi mereka itu disuruh untuk berkelompok sekitar 2-3 orang. Kemudian mereka saling membantu untuk menyelesaikan tantangan puzzle yang berserakan. Di sini para siswa tidak hanya bermain, tetapi mereka juga diajarkan bagaimana cara bersosialisasi dengan teman sekelompoknya. Contohnya ada yang jadi ketua, menginstruksikan kepada mereka untuk mencari apa yang kurang, dan dua lainnya berjalan untuk mencari, atau saling membantu, saling memberitahu. Yang penting dalam kelompok itu mereka akan saling membantu untuk melengkapi puzzle. Kalau diibaratkan dalam perjalanan kehidupan, kita hidup ini dalam potongan puzzle, dan kita menyusun takdir kita tidak hanya sendiri, tetapi dengan bantuan kawan-kawan kita. Oleh karena itu akan membuat para siswa menjadi lebih bersosialisasi lagi dengan para temannya, sehingga kasus tentang pembulian akan menjadi semakin menurun. Yang keempat yaitu merasakan, memperagakan, dan melakukan. Para siswa itu kebanyakan dalam pembelajaran yang membuat mereka lebih berkesan dalam belajar itu adalah memperagakan, mempraktekkan, dan melakukan. Sehingga mereka itu ketika melakukannya menjadi ingat tentang apa-apa yang telah mereka lakukan pada waktu itu sampai mereka dewasa. Siswa akan diminta untuk melakukan apa yang telah dicontohkan oleh guru, yaitu menyusun puzzle yang berserakan. Sebelum guru meminta siswa untuk menyusun puzzle, bermain puzzle yang berserakan, guru tersebut akan memberikan contoh terlebih dahulu pada para siswa bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara mereka menyusunnya. Dan setelah itu siswa pada usia sekolah dasar pada dasarnya mempunyai rasa penasaran dan daya ingat yang bagus, sehingga mereka merasakan atau memperagakan atau melakukan sesuatu yang mereka akan terus mengingatnya. Sehingga seperti sebuah pepatah lama, seperti mengukir di atas batu. Pada saat masa-masa itu, siswa itu bagaikan batu, dan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu seperti alat ukir. Sehingga ketika kita mengukir di atas batu tersebut, ribuan, jutaan, bahkan puluhan juta tahun ke depan akan terus diingat oleh mereka. Karena hal tersebut sudah membekas di hati mereka dan juga membuat mereka menjadi wow, amazing terhadap pelajaran tersebut. Dan dari analisis kesesuaian dengan kurikulum, dari kompetensinya yaitu saya di sana pada waktu itu memakai elemen capaian pembelajaran Pancasila yang isinya peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila serta menceritakan contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam media pembelajaran puzzle Garuda Pancasila, para siswa tidak hanya diminta untuk menyusun puzzle tersebut, akan tetapi mereka juga diminta untuk memahami makna dari masing-masing simbol di 5 simbol Pancasila, yang dimana mereka nanti ketika selesai menyusun akan ditanyakan tentang apa arti dari 5 simbol tersebut dan apa kaitannya dengan Pancasila. Jadi mereka tidak serta-merta hanya dengan selesai menyusun mereka itu udah pembelajarannya kayak gitu, enggak. Mereka ketika selesai menyusun, mereka akan diberikan pemahaman tentang apa itu arti dari 5 simbol Pancasila dan apa kaitannya dengan Pancasila itu sendiri. Sehingga mereka itu menjadi paham, oh itu apa,
itu simbol itu hubungannya dengan ini adalah itu seperti tersebut. Dan mereka nanti juga akan ditanyakan tentang apa yang mereka pahami dari apa yang dipaparkan oleh guru. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran. Tujuannya di sini yaitu adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Sedangkan dalam media tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ketika siswa sudah selesai menyusun puzzle, mereka akan diminta untuk menuturkan satu persatu dari 5 sila secara acak. Mereka juga akan ditanyakan tentang apa kaitan dan hubungan antara simbol-simbol yang terdapat pada Garuda Pancasila dengan 5 sila tersebut. Contohnya itu seperti apa kaitan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang, dan mereka itu akan ditanyakan tentang apa itu dari arti simbol bintang dengan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya oleh guru tersebut. Dan yang ketiga yaitu terdapat materi, kesesuaian antara media dengan materi yang dijelaskan oleh guru kepada para siswa. Materi yang digunakan dalam media pembelajaran puzzle Garuda Pancasila tentang simbol-simbol 5 sila yaitu adalah tentang penjelasan simbol-simbol 5 sila dan kaitannya dengan sila 5 sila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai simbol bintang yang biasanya terdapat di tengah. Contoh seperti di gambar ini, bintang ini melambangkan gambar dari sila pertama yaitu Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya itu bintang menggambarkan sebuah cahaya. Cahaya pada simbol bintang ini diibaratkan sebagai cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Bintang ini di sini dilambangkan sebagai sesuatu cahaya ketuhanan atau cahaya jiwa yang melambangkan berkat dari Tuhan kepada manusia. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu itu bintang itu digunakan sebagai petunjuk arah dan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Dan pada malam hari bintang itu dianggap sebagai sesuatu yang mistis, sehingga kebanyakan orang pada saat itu menganggap bintang itu adalah pemberian anugerah Tuhan kepada waktu malam selain bulan. Yaitu selanjutnya ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menggunakan simbol rantai ini. Ini adalah simbol dari sila kedua, yaitu adalah simbol rantai. Rantai pada simbol kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk gigi segi empat dan di lingkaran yang saling berkaitan. Ini berbentuk segi empat dan lingkaran kan yang saling berkaitan. Bentuknya rantainya ini segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan dengan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu bermakna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling membantu dan saling membutuhkan. Sebagaimana rantai yang saling terkait secara kokoh dan sulit untuk dipisahkan, begitu pula rakyat Indonesia. Mereka itu sangatlah kokoh terhadap persatuan bangsa, sehingga akan sulit untuk dipecah belah. Itu kaitannya dengan simbol kedua. Dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang bersimbolkan pohon beringin. Ini adalah simbol ketiga, yaitu yang artinya persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai negara Indonesia di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah negara Indonesia. Pohon beringin yang bersifat menjalar ke segala arah dikorelasikan dengan keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.
pohon beringin itu rindang, besar, dan daunnya lebat, sehingga banyak digunakan orang-orang untuk berteduh. Dan sulur-sulur dari pohon beringin itu dilambangkan sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai banyak keberagaman, akan tetapi mereka tetap satu. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbol kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Yaitu sila selanjutnya yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai simbol padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyeratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil adalah bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya dan merata. Dalam hal ini sudah sesuai dengan materi yang diajarkan oleh pendidik atau guru, karena pada saat setelah menyusun puzzle mereka akan diberi keterangan dan pemahaman tentang simbol-simbol dari 5 sila tersebut. Yang selanjutnya alat dan bahan media pembelajaran, ada kertas, handphone, printer, komputer atau laptop. Langkah-langkah pembuatannya yaitu kita pertama mendownload gambar Pancasilanya, pergi ke printer, kita kirim ke laptop, disesuaikan di laptop, kemudian kita print. Kemudian setelah itu cara penggunaannya cukup gampang, karena kita puzzle ini kita tinggal sederhananya kita itu tinggal motong-motong sesuai keinginan kita. Akan tetapi saya di sini akan menggunakan cara yang cukup gampang, yaitu dengan cara seperti ini. Maaf, guntingnya terlalu kecil. Kita akan memotong-motong gambar Garuda Pancasila ini sesuai keinginan kita. Kita akan memotongnya, kemudian boom, sudah hampir selesai dan selesai. Ketika seperti ini kita akan menyusun puzzle ini dan disesuaikan dengan apa yang sebelumnya, dengan gambar yang sebelumnya. Kita akan mencari kita di sini akan menyusun puzzle. Yes, sudah selesai. Seperti ini. Cara penggunaannya cukup mudah dan cukup gampang dan mudah dipahami oleh para siswa. Kelebihan dan kekurangan dari ini yaitu yang pertama, kertasnya itu gampang sobek, warnanya gampang pudar kalau kena air, dan kelebihannya yaitu adalah praktis, gampang, dan dapat ditemukan secara
menyeluruh, tempat printer ada di mana-mana, dan yang paling penting yaitu hemat biaya, sehingga para guru itu tidak memerlukan biaya lebih yang membuat mereka menjadi bangkrut. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.